Halo semua, kembali lagi bareng aku, Rizka Poja Syafrina di konten tentang hukum. Kali ini aku akan membahas seputar apa itu subjek hukum dalam KUH Perdata. Di sini aku ingin berbagi ilmu untuk teman-teman semua. Dan semoga penjelasan aku mudah dimengerti ya, dan dapat tersampaikan dengan jelas, singkat, dan juga padat. Pengertian dari subjek hukum itu sendiri, yaitu subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak menurut hukum. Sehingga subjek hukum ini ialah suatu pendukung antara hak dan kewajiban, sehingga ia mempunyai kewenangan untuk bertindak. Kewenangan bertindak ini menurut haknya sendiri, yaitu bertindak menurut hukum. Lalu, apa aja sih yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum? Nah, sebagai subjek hukum yang pertama itu ada manusia atau orang. Lalu yang kedua, badan hukum. Yang akan kita bahas terkait subjek hukum manusia atau orang. Nah, manusia atau orang ini merupakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum ini dimulai dari ia lahir sampai dengan ia meninggal dunia. Namun, pengecualiannya ini terdapat dalam pasal 2 KUHP Perdata bagi bayi yang dalam masih kandungan dianggap telah lahir bila kepentingannya menghendaki. Tetapi, apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan mati, dianggap tidak pernah ada dan dia bukan termasuk ke dalam subjek hukum. Nah, lalu selanjutnya yaitu syarat cakap hukum. Syarat yang pertama, seorang yang sudah dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam KUH Perdata, dan yang kedua, seorang yang berusia di bawah 21 tahun tapi ia pernah menikah. Lalu yang ketiga, seorang yang sedang tidak menjalani hukuman. Yang keempat, berjiwa sehat dan berakal sehat. Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena ia tidak cakap dan melakukan perbuatan hukum. Yaitu yang pertama, anak yang masih di bawah umur, belum dewasa, juga belum menikah. Lalu yang kedua itu ada orang yang sakit ingatan, lalu orang yang berada dalam pengampuan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke subjek hukum yang kedua, yaitu badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum, seperti layaknya kita manusia. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasarkan hukum, yang ia diberi hak dan juga kewajiban seperti manusia pribadi. Ditinjau dari wewenang yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam atau dua jenis. Yang pertama itu ada badan hukum publik atau badan hukum yang bersifat kenegaraan. Lalu ada badan hukum private atau yang bersifat keperdataan. Badan hukum publik yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik. Contohnya yaitu seperti departemen, lalu lembaga-lembaga negara lainnya. Sedangkan hukum private yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta dan juga ia diberi wewenang menurut hukum perdata seperti perseroan terbatas dan juga koperasi. Selanjutnya ada syarat pembentukan badan hukum. Syarat-syarat yang pertama itu ada harta kekayaan sendiri atau harta kekayaannya itu terpisah. Badan hukum itu memiliki harta kekayaan sendiri atau terpisah. Ini dimaksudkan agar tidak bercampur dengan harta kekayaan pribadi. Contohnya, tidak bercampur dengan harta kekayaan anggota ataupun para pengurusnya.
Harta kekayaan ini diperoleh dari pemasukan dari para pendiri atau para anggota badan hukum yang bersangkutan. Selanjutnya, harta kekayaan tersebut dipergunakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh badan hukum tersebut. Lalu, yang kedua itu syaratnya ada tujuan tertentu. Badan hukum ini harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai, baik bersifat komersil maupun bersifat ideal. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban ini dapat melakukan sendiri usahanya untuk mencapai tujuannya. Lalu, yang ketiga, syarat dari pembentukan sebuah badan hukum yaitu adanya kepentingan dari badan hukum itu sendiri. Badan hukum harus memiliki kepentingannya sendiri, yaitu hak subjektif yang timbul dari suatu peristiwa hukum dan yang dilindungi oleh hukum. Badan hukum yang memiliki kepentingan sendiri ini dapat, jika ia memiliki kepentingannya sendiri, dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga di dalam pergaulan hukum. Lalu, yang keempat, ada organisasi yang teratur. Jelas, badan hukum ini harus memiliki organisasi dan juga aturannya sendiri yang jelas. Lalu, harus adanya anggaran, juga ADART tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori badan hukum. Ada 5 teori. Yang pertama ini, ada teori fiksi. Teori fiksi adalah badan hukum yang dianggap buatan negara saja. Sebenarnya badan hukum itu tidak ada. Hanya orang yang menghidupkan bayangannya sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Lalu, selanjutnya ada teori harta. Teori harta kekayaan bertujuan jadi hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Adanya badan hukum diberi kedudukan sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban, yaitu hak atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Lalu, yang ketiga ada teori organ. Teori organ, menurutnya, badan hukum ialah sesuatu yang sungguh-sungguh ada dalam pergaulan yang mewujudkan kehendaknya dengan perantara alat-alatnya, atau disebut juga dengan organ yang ada padanya atau pengurusnya. Jadi, bukanlah suatu fiksi, tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis. Lalu selanjutnya, yang keempat ada teori milik persamaan. Hak dan kewajiban pada badan hukum hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggotanya secara bersama-sama. Kekayaan badan hukum ini adalah kepunyaan bersama. Jadi apapun itu ialah milik bersama. Lalu yang kelima itu ada teori kenyataan yuridis. Jadi teori kenyataan yuridis ini ialah badan hukum merupakan suatu realitas konkret, walaupun tidak bisa diraba, namun tidak bisa diraba, bukan hayal tetapi kenyataan yuridis. Jadi intinya teori kenyataan ini ada, jelas, bukan hanya hayalan. Baik, mungkin cukup penjelasan kali ini mengenai subjek hukum. Jadi jelas ya, subjek hukum itu bisa berbagai macam, bukan hanya seperti dugaan kita selama ini. Bisa jadi subjek hukum itu bukan hanya seorang manusia yang bisa dihukum, akan tetapi sebuah perusahaan, badan, lembaga, dan juga koperasi yang tidak bernyawa sekalipun dapat kita sebut sebagai subjek hukum. Kalau begitu, see you in the next video guys. Semoga ilmu yang tadi aku sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Salam hukum.